kita kita sudah mendengar informasi dari Buntok malam ini akan melayani kita. Selamat malam, salam Bapak Ibu. Salam. Senang sekali bisa melihat dan bertemu Bapak Ibu dengan setia, dengan dalam keadaan sehat dan baik, dan kita kembali dipertemukan dalam ibadah. Biarlah COVID ini menghalangi kita bertemu, tapi tidak akan pernah mampu menghalangi kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Malam Amin. hari ini kita akan dilayani resort atau jemaat GKI Buntok, dan kemudian nanti sebelumnya akan ada kata pengantar dari Ketua BPP Sinode GKI Pak Serino, yang dengan penuh sukacita, semangat beliau ini luar biasa. Dan kemudian nanti setelah Pak Serino, sebelum memulai ibadah yang dilayani oleh Resort Buntok, kami minta kesediaan juga Ketua Majelis Resort Buntok sekaligus salah satu anggota Majelis Sinode beliau ini, Pak Antariksan, pada saatnya nanti. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja dan saya serahkan kepada Pak Serino, Pak, sebelum kita akan mulai ibadah dan pengantar dari Ketua Resort. Silakan, Pak. Terima kasih, Ibu. Ya. Salam. Salam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita sampai saat ini diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan sehingga kita dapat mengikuti ibadah penguatan secara live streaming. Ya, kita dengan penuh sukacita mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, dengan sampai berakhirnya. Memang keadaan sekarang berat bagi kita karena situasi kondisi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir dalam kehidupan kita ini. Tapi kita yakin dan percaya atas penyertaan Allah terhadap kita, kita akan berikan kekuatan, kemampuan untuk melewati semua apapun kesulitan kita pada saat sekarang ini. Kami yakin percaya kita akan diberikan kemampuan, ketenangan, kedamaian, kesukaan di dalam kehidupan kita. Karena berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun tantangan banyak yang kita rasakan, termasuk organisasi kita sendiri, banyak hal yang perlu kita benahi, yang perlu kita perbaiki. Terutama yang kami perhatikan dari BPP, tentang tata kelola administrasi keuangan kita, mungkin masih perlu dibenahi. Terutama tentang akuntansi kita yang pada saat ini kita masih menggunakan single entry, artinya antara pendapatan dengan belanja. Sedang kita belum menggunakan double entry. Karena double entry ini semua akses bisa kita lakukan, baik mengenai pembukuan secara hari sampai kita buat neraca pada saat nanti. Maka kami harapkan tahun 2022 kita sudah membangun semacam akuntansi berbasis IT yang pada saatnya kita sudah dapat melakukan semua transaksi dengan sistem online, baik dari resort maupun dengan Sinode. Apalagi kita akan menghadapi gaji sentralisasi. Kalau tingkat pembukaan kita masih sistem manual saat sekarang, kita akan pasti mendapat kesulitan pada akhirnya. Sedangkan itu merupakan hal-hal yang luar biasa, melayani semua pegawai seluruh GKE. Termasuk juga nantinya kalau apabila dana pensiun sudah kita kelola sendiri, itu juga tidak mungkin kita melakukan dengan pembukaan secara manual. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama nanti. Kami mohon dukungan, perhatian kita melakukan untuk kepentingan GKE lebih meningkat. Kami yakin dan percaya kalau kita bergandeng tangan, sehati sepikir, tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi kita. Orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Semuanya untuk melayani sesama kita pada saat nanti. Ini beberapa informasi yang kami sampaikan untuk perhatian kita bersama. Dan juga selanjutnya, apabila apa yang kami sampaikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah harapan dari BPP.
ke depannya supaya tata kelola misalnya keuangan kita ini benar-benar menjadi baik, tertata, rapi, cepat, tepat, setiap saat diminta kita sudah memberikan dengan cepat menyajikan setiap laporan keuangan pada akhir bulan maupun pada akhir tahun. Tidak lagi kita menunggu waktu menyelesaikan tertunda-tunda pada saatnya nanti kalau kita menggunakan IT. Terima kasih, selamat ikut ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, selamat malam. Salam Pak, terima kasih. Saya bangga dengan Bapak luar biasa untuk mendukung Majelis Sinode. Yang saya tahu Bapak Ibu Pak Serino ini bukan hanya menganjurkan atau meminta laporannya harus begini-begini, tapi beliau sanggup juga ikut menolong. Itulah yang luar biasanya. Jadi kita yakin apa yang diharapkan beliau, beliau juga pasti turun tangan untuk menanganinya, dan kita berdoa untuk kesehatan dan untuk program kebaikan ke depan, khususnya dalam hal keuangan atau program yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita serahkan pelayanan kepada siapa yang melayani yang ditunjuk atau diutus oleh Majelis Resort Buntok, kita beri kesempatan dan tentunya mungkin kita minta begitu ya, kita minta kesediaan Ketua Resort Buntok, sekaligus beliau ini adalah salah satu anggota Majelis Sinode, Pak Pendeta Antariksa, kiranya berkenan menyampaikan hal-hal berkenaan dengan pelayanan atau informasi atau apa. Setelah itu langsung kami serahkan untuk melaksanakan pelayanan ibadah malam hari ini, dan saatnya nanti penutup, kata penutup akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE Pendeta Satria. Silakan Pak Antariksa dari Buntok. Sidang Jemaat Dikasih Tuhan, pada malam hari ini kami dari Resort GKE Buntok menyampaikan terima kasih kepada MPH Majelis Sinode yang telah mempercayakan kami untuk menyampaikan ataupun memimpin dalam ibadah penguatan pada hari ini. Dan sambutan dari resort langsung kami persilakan kepada Ketua Masa Perwakilan Kepedulian kepada Ibu Atiandi Yudir. Disilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat malam, shalom. Yang saya hormati para pendeta dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah penguatan dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 pada sore hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan puji syukur kita panjatkan bahwa kita semua dapat mengikuti ibadah pada sore hari ini dalam keadaan sehat, dan semoga ibadah ini benar-benar menguatkan kita semua untuk dapat melewati pandemi 19 ini, pandemi COVID-19 ini. Saya percaya bahwa kita semua pemimpin, baik itu dari gereja, di sinode, jemaat, ketua diakon, juga memberikan keteladanan kepada semua kita bahwa kita dapat mencegah penyebaran COVID-19 dengan memberikan contoh keteladanan. Harapan kita bersama, kita akan segera keluar dan bangkit dari pandemi ini dengan tentunya tetap disiplin, melakukan 3M, dan harapan kami ke depannya dengan adanya kebaktian kita pada sore ini, kita dapat melewati pandemi ini dengan baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita.
Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami dari Bontok, Kota Batuah, Dahani Dahanai Tuntung Tulus. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kami akan membawa kita dalam ibadah penguatan pada malam hari ini. Kita masuk dalam ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya dalam segala kondisi kita selalu menyadari dan merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, memenuhi kita dengan kasih-Nya. Saat ini Allah yang penuh cinta mengundang kita untuk masuk ke hadirat-Nya melalui ibadah kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan pikiran, diri, dan hati kita. Ya Allah, kami memuji Engkau. Engkau layak disembah. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Mari bersama jemaat Tuhan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 bait 1. Bila kulihat bintang gemerlapan. Dan bunyi gurih
masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami.
menyatukan hati di dalam doa syukur. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan ketika Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami memiliki Allah yang hidup, yang tak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik pun, memberkati kami dengan begitu banyak berkat yang luar biasa, yang boleh kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami boleh diizinkan datang untuk beribadah, kami boleh memberikan hati kami yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, tapi hati kami tidak. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa boleh dipuaskan melewati ibadah kami pada saat ini, melewati setiap apa yang boleh kami naikkan, apa yang boleh kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Antariksa FH Utung MTH, kembali kita angkat pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, karena dengan Tuhan kita bisa melewati semua hal. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yalah Bapa kami yang di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Nyatakan kuasa dan urapan-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini. Agar boleh menyampaikan dengan benar sesuai maksud Tuhan. Dan bagi kami yang mendengarnya boleh mengerti, menerima. Dan mau melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini sebagian dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Di bawah perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum,
dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja daripada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran adalah merasa cemas dan gelisah. Setiap orang di dunia ini tentu pernah merasakan khawatir tentang sesuatu hal. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang keluarga, tentang makanan, minuman, pakaian, bahkan tempat tinggal. Kalau saya boleh mengingat, ada satu syair lagu yang pernah dinyanyikan oleh almarhum Gomloh, yang judulnya Hanya di Angan-Angan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kemungkinan, sedangkan orang yang optimis selalu melihat kemungkinan di dalam setiap kesulitan. Ada cerita orang kaya yang khawatir setelah dia menghitung hartanya, lalu ia menangis. Mengapa dia menangis? Karena setelah dia menghitung-hitung hartanya, ternyata hanya cukup untuk cucu-cucunya pada generasi ke-14. Sedangkan pada generasi ke-15 akan menjadi pengemis. Jadi ini orang kaya. Dia khawatir untuk generasi cucunya ke-15. Sebenarnya dia sudah banyak ya harta kekayaannya, tapi tetaplah dia khawatir. Kekhawatiran dalam hidup ini tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa yang pernah Yesus sampaikan dalam nas ini. Lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi tetap hidup. Bukankah kita ini lebih daripada burung-burung di udara? Kita percaya bahwa Allah sanggup memberikan segala satunya kepada kita. Apa yang kita perlukan? Melalui usaha pekerjaan yang kita tekuni tiap-tiap hari. Orang yang terlalu khawatir tentang makanan, minum, dan pakaian, itu dikatakan oleh Yesus sebagaimana dalam ayat yang ke-32.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau kemudian kalau kita terlalu khawatir tentang makan, minum, pakai, Yesus mengatakan itu adalah sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kita adalah orang yang mengenal dan percaya kepada Allah. Maka Bapa di sorga pasti memenuhi segala keperluan kita melalui usaha pekerjaan yang kita tekuni setiap hari. Kita perhatikan juga pada ayat yang ke-33, tentu ini ayat yang terkenal. Dikatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai hari ini, sudah banyakkah kita? Mana yang paling banyak kita dahulukan? Apakah kerajaan Allah dan kebenarannya? Atau kekhawatiran tentang pakaian, minum, serta tempat tinggal? Ini yang perlu kita renungkan. Karena kekhawatiran itu selalu menimpa dalam kita. Bahkan terlebih lagi pada ayat yang ke-34 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita ini tentu tidaklah membuat kita lebih baik. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita merayakan segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan daripada kita selalu khawatir dalam hidup ini. Kemudian janganlah kita mencoba untuk mengatasi segala persoalan hidup ini dengan kekuatan sendiri. Tapi mintalah kekuatan dari Tuhan. Serahkan dan percayakan kepada Tuhan apapun yang akan terjadi di kehidupan ini. Mari kita merenungkan dan memikirkan segala hal-hal yang baik dan positif. Bukan hal-hal yang negatif atau kekhawatiran. Mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebagaimana pernah pemazmur mengatakan dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan mendapat kekuatan dalam menghadapi semua kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan ini. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu turut bekerja dan menolong kita di masa-masa yang sulit ini. Bahkan kita berharap pandemi COVID-19 ini akan boleh berakhir di tahun 2021. Kita yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik kepada kita. Dan kita bukan berarti tidak boleh untuk memikirkan masa depan kita. Boleh. Tapi janganlah kita berlebihan tentang hal akan masa depan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mari kita dalam hidup ini, sekali lagi, kita bersyukur berterima kasih atas pemberian Tuhan kepada kita sampai hari ini. Mari kita berbuat sesuatu yang baik dan tidak terlalu khawatir akan apapun dalam hidup ini. Karena Tuhan sedia memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus yang penuh kasih akan selalu menyertai, memimpin kehidupan kita dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami yang baik. Biarlah firman Tuhan yang kemudian hari ini akan membuat kami tidak lagi khawatir, takut dan gentar. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kami pasti mampu melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, padamu kami berseru saat ini,
Kami naikkan syukur dan puji kepadamu, oleh karena Engkau baik dalam sepanjang kehidupan kami. Saat kami jatuh, Engkau ulurkan tangan-Mu dan memberi pertolongan bagi kami. Saat kami tersesat, Engkau tunjukkan jalan kebenaran-Mu. Saat kami khawatir, Engkau yang memelihara. Saat kami sakit, Engkau yang menyembuhkan. Saat kami berjuang, Engkau yang menganugerahkan sorak-sorai kemenangan. Karena itu, teruslah pelihara kami, beri hikmat kepada kami, agar dapat mengelola kekhawatiran kami dengan memandang kepada Kristus yang menjadi sumber pengharapan. Mampukan kami untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Tolong dan kasihani kami yang terdampak banjir dan bencana lainnya. Berkati MPH Majelis Sinode GKE dan seluruh bagiannya. Berkati Resort dan Cares dan MPH yang menaunginya di seluruh gereja Kalimantan Evangelis. Berkati pelayanan kami, berkati seluruh warga jemaat di gereja Kalimantan Evangelis. Mudahkan yang rumit, ringankan yang berat, singkirkan hambatan, lancarkan setiap urusan, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ampuni kami, karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kasihani kami, karena kami ada saat ini hanya oleh karena belas kasihan-Mu. Tolonglah kami, karena kami hanya segenggam debu tanah yang tak berdaya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati setiap hari. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga,
sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu. Saat ini kami hendak memberikan persembahan. Mohon Engkau suci dan kuduskan, sehingga boleh berkenan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari jemaat nomor 439 bait 1 hingga yang ketiga. Bila topan keras melanda hidupmu. Tiba saatnya kita di penghujung kebaktian ini, di tengah kondisi yang menghimpit kita, membatasi ruang gerak kita, marilah kita tetap memiliki damai sejahtera di dalam hati kita. Karena kita diberkati Tuhan, dan kita juga mau menjadi berkat, memberikan damai sejahtera itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tetap bersukacita dengan menyanyi. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Itulah Yesus, Juru Selamatku. NKB nomor 201, di jalan hidupku. Biasa
Berkat Tuhan, Ibu Bapak Sidang Jemaat diundang berdiri. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selesai. Izinkan kami dan Kota Buntok, Kota Batuah, Bumi Dahan Manai Tuntung Tulus mengucapkan terima kasih atas kerjasama GKE Buntok dengan Departemen Kolonial Sinode GKE sehingga ibadah ini dapat terselenggara dengan baik. Ucapan terima kasih kami kepada Ibu Titi. Mohon maaf kepada Ibu Satya Titi Atiani Judir sebagai perwakilan Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Wilayah Kabupaten Barito Selatan dan selaku Wakil Bupati Barito Selatan. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kami pula kepada Bapak Pendeta Gunedi MTH dan Bapak Sarino S. Garang SH yang telah memberikan kesempatan bagi kami dari Barito Selatan untuk membawa kita dalam ibadah pada hari ini. Dan teristimewa kepada Bapak Pendeta Antariksa FH Utung MTH selaku Ketua Majelis Resort GKE Buntok dan anggota Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis yang telah membawakan kita dalam firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita masing-masing. Akhir kata, kami seluruh yang bertugas, yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih pelayanannya. Kembalikan kepada Terima kasih pelayanannya luar biasa, Buntok. Terima kasih biasa yang luar biasa Bapak Ibu. Kekhawatiran dan ketakutan itu justru membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena saya kira kekhawatiran dan ketakutan mungkin pada saat itulah kita lebih sering berdoa dibandingkan kalau kita senang-senang gitu ya. Pada saat sakit, khawatir, takut, kita lebih sering berdoa intens sekali hubungan dengan Tuhan. Jadi malam hari ini kita diajar luar biasa melalui firman Tuhan karena kita ini tidak lepas dari rasa takut dan khawatir. Terima kasih atas firman Tuhan yang sangat menguatkan, yang sangat memberi penghiburan sekaligus keyakinan bagi kita sekalian. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Telah menyampaikan pengantar. Terima kasih kepada Pendeta Antariksa FH Utung MTH selaku Ketua Resort GKE Buntok sekaligus juga anggota Majelis Sinode GKE yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk menguatkan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat dari Resort GKE Buntok yang memimpin kita dalam ibadah yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kami sampaikan ibadah kita pada minggu yang akan datang, yaitu untuk
mempersiapkan segala sesuatu dan pembukaan nanti akan disampaikan oleh Kepala Departemen Marturia dan Diakonia Sinode GKE yaitu Bapak Pendeta Tom Chandra MTH. Kemudian pengantar dari anggota Majelis Sinode GKE yaitu Bapak Pendeta Paulus Ajong MTH. Kemudian pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Sudianto MSI selaku Ketua STT GKE. Dan kata penutup nanti akan disampaikan oleh Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE, Bapak Pendeta Gunedi MTH. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam. Salam. Om semua. Selamat malam semua. Salam. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Salam. Selamat malam. Berkati.